Halo, Sobat Pelukco. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. 2 minggu lagi kita akan kembali menyaksikan Timnas Indonesia berlaga melawan Timnas Jepang tentunya di Stadion Gelora Bung Karno. Dan tentunya kita berharap Timnas Indonesia mampu mendapatkan poin dari Timnas Jepang, meskipun ya bisa dikatakan ini akan menjadi hal yang sulit bagi Timnas Indonesia untuk bisa mendapatkan poin dari Timnas Jepang. Tapi ya, di dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin, teman-teman. Meskipun Timnas Jepang secara hitung-hitungan kertas jauh di atas Timnas Indonesia, tapi di atas lapangan bisa saja ada sesuatu hal yang bisa membuat Timnas Indonesia mendapatkan poin dari Timnas Jepang. Jadi, yang kita perlukan saat ini, yang kita harapkan saat ini adalah pemain-pemain Timnas Indonesia dalam kondisi fit, dalam kondisi bugar. Karena ada berita yang kurang mengenakan sedikit dengan pemain-pemain Timnas Indonesia. Salah satu pemain Timnas Indonesia yaitu Max Hilger yang dikabarkan mendapatkan cedera hamstring dan ya belum pulih sejauh ini, teman-teman, karena timnya juga bertanding kemarin di klubnya, tapi Max Hilger tidak ikut, tidak bermain, dan tentunya Max Hilger saat ini masih menjalani pemulihan cedera hamstring, dan tentunya kita berharap Max Hilger bisa kembali pulih ketika menghadapi Timnas Jepang. Tapi yang jadi pertanyaan juga, apakah Coach Sintayong akan langsung menurunkan Max Hilger yang baru-baru sembuh dari cedera hamstringnya? Itu juga yang akan menjadi pertanyaan, karena seperti yang saya katakan tadi, kita membutuhkan pemain-pemain yang fit secara fisik 100% untuk menghadapi Timnas Jepang. Apalagi target kita untuk mendapatkan poin dari Timnas Jepang, teman-teman. Kalau Max Hilger tidak bisa bermain, siapa kira-kira yang akan menggantikan posisi Max Hilger di lini belakang? Memang kita memiliki beberapa lini belakang yang bagus, seperti Jordi Amat, J.I.J., Justin Hubner juga udah kembali bermain bersama klubnya. Jadi ada beberapa pemain, tapi ya kita membutuhkan pemain-pemain yang tentunya punya jam terbang melawan tim-tim yang kuat. Seperti Max Hilger inilah udah teruji melawan striker-striker yang bagus, mungkin sekelas pemain-pemain dari Timnas Jepang. Karena kalau Jepang untuk membandingkan dengan tim-tim yang ada di Eropa, mungkin Jepang ya tidak jauh beda lah kualitasnya dengan tim-tim Eropa sana, teman-teman. Jadi itu yang saya harapkan, kita membutuhkan bebek yang punya pengalaman bertanding dengan pemain-pemain yang levelnya memang udah kelas Eropa seperti Max Hilger ini. Tapi sayangnya Max Hilger cedera, meskipun kita tahu ada Jordi Amat yang bisa diandalkan, tapi melihat pertandingan Jordi Amat di beberapa pertandingan ketika membela Timnas Indonesia, ya mungkin Jordi Amat perlu kembali meningkatkan kapasitasnya untuk bisa tampil kembali bersama Timnas Indonesia di lini belakang. Jadi kalau tanpa Max Hilger atau Jordi Amat juga akan diragukan untuk diturunkan langsung oleh Coach Sintayong, kira-kira siapa yang akan mengisi lini belakang? Apakah Calvin Verdong kembali akan ditarik menjadi center back? Sementara kita punya J.I.J., Justin Hubner, dan Rizky Ridho. Rizky Ridho juga bermain cukup bagus, dia juga menampilkan performa yang brilian kemarin ketika membela klubnya yaitu Persija Jakarta, memberikan assist dan menjadi gol untuk Persija Jakarta, teman-teman. Justin Hubner gampang gampang mengambil pelanggaran. Sementara kalau kita melihat Timnas Jepang, pemain-pemainnya seperti Kubo, Mitoma, ini pemain-pemain yang skillful, yang bisa membuat Justin Hubner mungkin dengan gampang untuk mengambil pelanggaran-pelanggaran yang tidak penting di area-area yang berbahaya tentunya untuk Timnas Indonesia. Tapi kalau memang tidak ada pemain lain, mudah-mudahan pemain-pemain yang turun ini, baik itu Justin Hubner, Rizky Ridho, dan J.I.J., bisa menampilkan permainan yang kompak dan bisa lebih berhati-hati untuk mengantisipasi pergerakan pemain-pemain Jepang yang cepat di sektor sayap, teman-teman. Itu yang saya harapkan. Meskipun saya juga mendengar kabar bahwa proses dari Kevin Dick
memang dikebut dan hari ini akan melakukan sumpah WNI-nya, tapi kita juga nggak tahu apakah Kevin Dick udah bisa langsung turun di pertandingan melawan timnas Jepang. Padahal prediksi awalnya Kevin Dick bisa bermain bersama timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi, tapi kalau memang Kevin Dick prosesnya berjalan dengan cepat, berjalan dengan normal dan bisa bermain melawan timnas Jepang, itu tentunya kabar yang sangat bagus untuk timnas Indonesia, karena nggak perlu dipertanyakan lagi kualitas dari Kevin Dick, dan mudah-mudahan dia juga dalam kondisi yang prima ketika datang untuk membela timnas Indonesia, karena tidak ada lagi pertandingan mudah yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia di beberapa pertandingan terakhir nanti. Ini udah memasuki pertandingan kelima dan keenam melawan timnas Jepang dan timnas Arab Saudi. Jadi tersisa 4 pertandingan setelah pertandingan ini. Jadi kalau target dari timnas Indonesia untuk mengejar 15 poin yang diberikan oleh PSSI kemarin, mungkin saat ini agak berat bagi timnas Indonesia kalau tidak mampu mendapatkan poin dari timnas Jepang, apalagi tidak mampu mengalahkan timnas Arab Saudi di pertandingan berikutnya, teman-teman. Ini akan menjadi langkah yang berat untuk timnas Indonesia bermain di Piala Dunia 2026. Apalagi target dari timnas Indonesia sejauh ini ya masih tetap sama, membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Ini bukan hanya kelompok senior, tapi semua kelompok umur. Timnas U17 yang dilatih oleh Novo Arianto, timnas U20 yang dilatih oleh Indra Sapri, targetnya semua untuk melaju ke Piala Dunia, teman-teman. Dan yang menjadi pertanyaan sekarang, yang menjadi tekanan juga sekarang adalah timnas senior kita. Apakah mampu mencapai target itu? Sementara poin kita saat ini masih 3 poin dan berada di urutan kelima klasmen di grup C. Di atas kita ada timnas Bahrain dengan mengoleksi 5 poin. Di atas Bahrain ada Arab Saudi yang mengoleksi 5 poin juga. Di urutan kedua ada Australia yang mengoleksi 5 poin juga. 2 jarak poin memang tidak cukup jauh, tapi lawan yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia yaitu timnas Jepang dan timnas Arab Saudi. Ini tim-tim atau negara-negara yang cukup kuat di grup C ini, yang cukup yang cukup susah untuk dikalahkan oleh timnas Indonesia. Jadi kita juga berharap keberuntungan di pertandingan kelima dan keenam ini yang akan dilakoni oleh timnas Indonesia. Mudah-mudahan bisa mendapatkan poin dari timnas Jepang, apapun caranya, mau keberuntungan, mau apapun namanya, pokoknya kalau dapat poin ini tentunya akan menguntungkan timnas Indonesia dan membuat peluang timnas Indonesia yang terbuka untuk lolos ke Piala Dunia, baik itu melalui putaran keempat, kelima, keenam, ataupun runner up. Apalagi kalau tim-tim yang di atasnya seperti Australia, Arab Saudi juga mengalami hal yang tidak menguntungkan di pertandingan kelima nanti, atau ada hasil seri atau ada kekalahan. Kalau Indonesia mendapatkan poin tentunya itu menguntungkan timnas Indonesia. Jadi kita berharap yang terbaik aja dulu untuk timnas Indonesia, siapapun pemain yang akan diturunkan, dan kita tentunya mendoakan para pemain-pemain timnas Indonesia datang dengan kondisi yang segar dan bugar 100% fit untuk menghadapi 2 laga penting ini, teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.